Halo, hai, selamat malam para orang tua, orang muda, dan anak-anak sekalian. Jumpa lagi dalam Percikan Kebijaksanaan SMS spesial malam Sabtu. Ingat, tetap menaati protokol kesehatan, selalu gunakan masker. Malam hari ini saya ingin berbagi cerita kebijaksanaan kisah orang yang pelit, atau kita bilang juga orang yang kikir, yang medit. Ada seorang yang pelit yang tidak pernah berhenti mencemaskan keselamatan seluruh harta miliknya yang sudah ditimbunnya. Maka dia menjual semua miliknya dan menukarnya dengan sebongkah emas yang besar. Emas itu dikuburnya di dalam tanah dekat tembok kebunnya. Dan setiap pagi dia pergi mengunjunginya dan merasa puas melihat ukuran dan besarnya emasnya itu. Aktivitas sehari-hari orang pelit yang aneh itu membangkitkan rasa ingin tahu dari pencuri di kota itu yang selalu melihat gerak-geriknya. Sambil memata-matai orang kaya yang pelit itu dari semak-semak, pencuri itu melihat orang pelit itu meletakkan kembali sebongkah emas di lubang dan menimbunnya kembali. Ketika orang pelit itu kembali ke rumahnya, pencuri itu pergi ke tempat itu, menggali tanah itu, dan mengambil emas yang disembunyikannya itu. Keesokan harinya, ketika orang pelit itu datang, orang kaya yang pelit itu datang untuk melihat hartanya, dia tidak menemukan apa-apa selain lubang kosong. Dia menangis dan mengoyak rambutnya, dan ratapannya begitu keras sehingga tetangganya datang untuk melihat apa yang terjadi. Ketika mengetahui sebab musababnya, tetangganya itu berkata dengan nada menghibur, "Anda bodoh bila merasa sedih atas sesuatu yang selama ini hanya ditimbun dan dikuburkan di tanah. Sekarang, ambillah batu dan letakkanlah di dalam lubang itu, dan bayangkanlah bahwa itu adalah emasmu. Karena Anda tidak bermaksud menggunakannya, bukan? Karena itu, kalau selama Anda tidak menggunakannya dan berbagi, hal itu tidak ada bedanya mengubur sebongkah batu dan sebongkah emas." Para saudara dan saudariku yang terkasih, ada ungkapan menyangkut orang pelit ini. Orang pelit hatinya sempit, serakannya membukit, hidupnya melilit, pikirannya terjepit, batinnya sakit. Saat Tuhan ingin memberikan tambahan rezeki, maka orang yang pelit tidak lagi memiliki ruang yang cukup untuk menerima rahmat yang diberikan itu, menerima berkat itu. Para saudara dan saudari yang terkasih, Amsal bab 28 ayat 22 mengatakan demikian. Orang yang kikir, orang yang pelit, tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Seringkali orang berpikir bahwa pelit dan hemat itu hampir sama. Pelit dan hemat itu berbeda. Kikir, pelit itu artinya
hanya bersemangat untuk menimbun, menggenggamnya erat, dan tanpa mau berbagi. Sementara hemat itu artinya menggunakan apa yang sudah dipunyai sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Jadilah orang yang hemat, tetapi jangan jadi orang yang kikir atau pelit. Karena Amsal 11 bab 11 ayat 22 mengatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Artinya apa? Meskipun dia kemudian terus berbagi apa yang dia punyai. Harta ini bukan hanya materi, tetapi bakat, kemampuan apapun yang kita punyai, lalu kemudian kita bagikan ke orang lain, maka kita akan tetap bertambah kaya. Tetapi ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Itulah kikir atau pelit. Jadilah orang yang selalu berbagi dengan siapapun dan jadi berkat bagi siapapun. Tetaplah semangat, salam sehat, dan jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.